Play udah. On. Udah on. On ya. Rekam suara lu mana? Mana dia perekam suaranya? Itu lebih buka. Mana? Mau pojok kanan gua nanti. Ah. Oke, mau baik. Tes. Cek. Ah, dah. Dah, yuk. Apaan ya? Apaan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uset, gokilnya ada apa nih? 3 ketua nongol nih dalam satu frame nih. Pemandangan langka nih. Saya aja kaget, Bang. Ini Bang Ubay, maaf gini. Ini. Iya. Gitu. Oke. Aduh, jadi gue lagi ada di sekretariatnya Info Ciledug di tempatnya Bang Ubay. Dan ini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, hanya mau ngobrol dan udah rencana lama Bang Ubay ya. Betul. Sama Bang Ipul juga. Lama banget. Jadi bukan karena ya mungkin kalau lu pada denger lagi ada apa di luar ya. Enggak, gua nggak karena itu. Ya. Karena cuma pengen ngobrol, temu kangen, pengen melanjutkan silaturahmi yang dulu sempat kita janjiin tapi enggak kesampean ya. Itu doang, gak ada apa-apa gitu ya. Saya mau sharing-sharing aja ya. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Bang Ipul, Bang Ubay? Alhamdulillah baik, bisa jalan nyampe sini. Betul, sekretariat. Betul, apalagi saya jujur aja yang dibilang itu sebagai tuan rumah, alhamdulillah kedatangan teman-teman terutama ya kan Bang Yogi sama Bang Saiful, terima kasih banyak. Amin. Udah nongkrong di gubuk yang dulunya sama-sama. Ini tempatnya Info Ciledug, sekarang mah udah ya kita buat. Ya masih Info Ciledug kan. Info Ciledug. Kan apa? Ini apa? Info Ciledug. Alhamdulillah kalau masih pada ngakuin mah. Berarti buat gua tulis bukan Info Ciledug. Anjing kayak 4 mata dong. Bukan 4 mata gitu dong. Oh, ini harusnya ada kata bukan Info Ciledug gitu. Anjay. Obrolan santai yang kalau kita pengen sih memang ya malam ini lanjut dulu. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan menjadi ajang gibah. Betul. Ajang gibah, ajang bicarakan apapun itu ya. Kita pengen yang positif-positif aja. Kan begitu Bang Ipul? Ya kan? Ya hidup mah kita memang kalau namanya omongan gibah mah udah kagak aneh dah, ya kan begitu. Tapi kan ya bagaimana penanggapannya kita masing-masing. Kalau saya mau begitu. Betul. Alhamdulillah kehadiran teman-teman terutama dari Fakta ya kan, wakilin langsung ketuanya langsung hitungannya bujuk buset. Dari kemarin emang udah lama banget, saya jujur aja nih Bang Ipul. Ya kan? Bener itu. Buat teman-teman mungkin yang nanti bakal baca lihat video ini. Jujur, emang kita udah komunikasi udah lama. Kapan waktunya? Cuman emang ketika Bang Yogi lagi ada waktu, sayanya kagak bisa. Giliran saya ada, Bang Yoginya orang bisa kan begitu. Sama nih juga nih satu sebelah saya. Dia mah sibuknya di PMI Bay dari kemarin juga saya liatin ke Patin B itu. Lah kalau saya cuma nyablon doang. Mau saya juga nyablon. Alhamdulillah. Istilah kata jalannya masih dikasih jalan sama yang kuasa kan begitu, kita masih kasih sehat ya kan. Ini ngomong-ngomong, ini udah jadi anggota Fakta apa ya? Oh iya biru. Boleh diseret. Gua aja yang Fakta abu-abu, apa abu-abu. Iya. Nggak gua minjem dah baju. Biru ngaco. Itulah keanekaragaman kita ya kan, dengannya memang selama ini kita nggak pernah berpikiran yang tidak-tidak ke teman-teman yang lain pun kita semua positif kok. Sedangkan walaupun ya kita nggak tahu ya omongan orang di luar sana seperti apa. Ya mungkin malam ini kita akan coba diskusi ngobrol santai sambil ngopi kan begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik cerah ya kan Bang Yogi. Amin. Buat teman-teman yang mungkin nanti akan lihat video ini. Amin. Selama ini burem gua. Jujur aja emang jarang keluar udah sekarang mah. Main di sablonan be udah nongkrongin meja sablonan. Sekarang cerah karena ada set top box. Udah bukan antena lagi. Kagak ada semutnya sekarang mah. Iya, aduh. Jadi istilah katanya kayak begitu buat teman-teman semua. Kita tuh alhamdulillah dari dulu
komunikasi tetap berjalan. Baik Fakta, baik Bang Saiful dengan kawan saya. Ya walaupun kita udah jarang satu frame dalam foto-foto kegiatan, tapi kita mah di WA masih komunikasi ya Bang. Lah iyalah. Istilahnya kita tuh punya pemikiran jelek ke yang lain. Alhamdulillah saya pun berpikirnya selama ini entah ke Bang Yogi sebagai yang punya Fakta dengan Bang Saiful kan begitu. Tidak pernah saya mah. Bang Saiful yang punya mana? Ya, yang punya komunitasnya, yang punya komunitasnya. Jangan dijak itu apa? Iya, yang punya komunitasnya pokoknya yang punya komunitasnya. Iya. Ya kalau kata Bang Aseng nih, Bang Febri Rider ya kan. Oh iya, P-Rider. P-Rider. Aduh, udah enggak pernah ketemu tuh. Iya, kalau kata dia yang penting ukhuwah Islamiyahnya dijaga. Kalau silaturahmi asal silaturahmi, kita negur orang di jalan silaturahmi. Iya, betul. Bener nggak? Bener. Walaupun nggak kenal nih kayak mau bocah nih yang lagi nonton. Tong, nama lu siapa? Nama lu siapa? Gina. Tuh, ini udah silaturahmi nih. Serius. Cuman kan kalau kata Bang Asing dijaga silaturahminya, ketemu ngopi bareng, nongkrong. Kalau gitu. cuma silaturahmi via WhatsApp mah ya maaf ya, kalau orang dulu mah mungkin pakai telepati kali ya, zamannya Nabi, makanya kita bingung. Tapi kalau kita ketemu seperti ini nih, istilah katanya kalau bagi saya nih Bang Ipul, Bang Yogi, ini malah lebih mendekatkan ya, namanya umurnya kita jadi tambah panjang. Amin. Kita makin kebuka. Amin. Amin. Bener. Ya, Amin. jangan cuma Amin. sehellonya lewat handphone, ketemuan biar jelas. Kalau ada masalah sekecil apapun kan kita bisa tahu lewat mimiknya, mukanya. Betul. Jadi semuanya terbuka gitu. Betul. Oh, ada masalahnya seperti ini jelas. Berarti kita mau buka masalah siapa nih? Siapa yang mau masalah apa? Siapa yang mau kita omongin? Siapa yang mau kita omongin nih? Siapa yang mau kita gibahin? Aduh, saya tuh jujur aja sama orangnya paling kagak gimana ya, bukannya soal munafik ya, namanya gibah-gibah itu manusiawi. Ya kalau bagi saya Bang Yogi ya. Orang bahkan orang itu udah manusiawi dan itu memang kodratnya, jujur aja. Kodarullahnya mau ya, kodratnya kalau dia tidak bisa gibahin orang, berarti itu orang maaf ya, udah kelasnya udah ya pokoknya gitulah. Nah jadi gini, teman-teman Info Ciledug, sahabat Fakta dan sahabatnya Bang Ipul. Betul. Tujuan gue bikin konten ini di sini cuma sekedar mau sharing, karena latar belakang kita ini adalah orang-orang komunitas. Nah kita pengen, khususnya gue sih pengen kayak ngasih tahu aja ke teman-teman para penonton bahwa arti komunitas menurut kita masing-masing itu apa, dan pandangan kita tentang komunitas dan seluk-beluk dan ya hiruk pikuk dinamikanya tuh kayak apa gitu. Nah mungkin coba ke Bang Obay dulu nih. Menurut Bang Obay gini Bang, kan komunitas, menurut Bang Obay komunitas itu apa sih? Kalau saya memang perspektif Bang Obay nih, istilahnya terserah Bang Obay dah. Penilaian ya sendiri ya kemana gitu ya. Menurut Bang Obay ya ini. Selama ini ya Bang, buat teman-teman semua yang di sana nanti ya, saya membangun Info Ciledug itu udah mau jalan 3 tahun mungkin dengan Fakta, mungkin lebih. Alhamdulillah sama kita kurang lebih. Beda bulan Bang, abang November saya Februari. Iya. Jadi intinya dari pengalaman kita saya terutama di Info Ciledug, saya menilai komunitas itu seharusnya menjadi bagian yang benar-benar nyata ya, tidak menjadi suatu bagian yang tidak baik. Sebab komunitas itu prinsip saya adalah silaturahmi yang positif, Iman, pokoknya gitu ya. Silaturahmi yang dengan ada aksinya, nggak hanya dunia maya. Kegiatannya, nyata. Sampai lagi kalau kita disebutnya mungkin kalau komunitas itu yang sekarang kita jalanin ini dari disebutnya komunitas sosial Bang Yogi, kan begitu ya. Berarti kan kegiatan sosialnya itu yang harus lebih diutamain, perbanyak. Iya. Bapak hubungan sosial itu kan banyak juga jenisnya, kan begitu Bang Yogi? Betul. Iya. Betul. Mau sosial dengan manusia, mau sosial dengan binatang, dengan hewan atau tumbuhan dengan kita, kan begitu? Kan makhluk hidup juga tuh, tumbuhan, hewan ya kan? Tumbuhan, hewan, sama pencipta kita. Nah sosialnya itu ya kalau bagi saya banyak, tapi jangan selalu menimbulkan pro dan kontra dalam sebuah komunitas. Kalau bisa pro aja terus ya. Nah, kita jaga silaturahminya dengan komunitas apapun ya.
terutama nih di Ciledug itu kalau saya nilai itu banyak banget. Banyak banget. Ya gesek-gesekan dikit mah wajar lah ya. Namanya orang banyak ya. Udah pasti ada pasti, itu mah. padahal pada kenyataannya iya. Tujuannya mah sama. Dan orang-orangnya itu aja. Sama. Sebenarnya mah. Dan tujuan kita sama sebenarnya pengennya ke situ. Karena kita mau kegiatan sosial, cuman memang kadang ada sedikit perselisihan, akhirnya terpecah kan gitu. Mereka bentuk lagi begini ya. Ya itu mah hak mereka. Tapi pada intinya mah kebaikan ya, kebaikan. Tujuan utamanya kebaikan betul. Dan kalau bagi saya prinsip saya komunitas itu adalah sesuatu yang bisa membangun jati diri kita masing-masing. Setuju. Dalam hal bermasyarakat, setuju. Bersosial, ya itu jati diri, menunjukkan jati diri kita di dunia nyata, terutama di masyarakat kayak gitu Bang Yogi. Kita kayak apa orangnya kayak apa ketahuan tuh di komunitas tuh. Bener. Ya kan? Nyata. Iya, kita orangnya bagaimana, sifat kita bagaimana, watak kita bagaimana, cara nyelesain masalah kita bagaimana. Makanya ketahuan tuh. Kalau istilah kata kita punya permasalahan dalam suatu komunitas, kalau tidak dimusyawarahkan secara langsung hanya dalam suatu grup di handphone atau di sosial media, maaf, saya selalu berkomunikasinya bilang dalam memecahkan suatu masalah dalam suatu komunitas, lebih baik kita face to face kayak gini nih, ketemuan. Bang Ipul. Iya. Kok nengok ke Bang Ipul? Kan, sampingnya kan daripada dia mah lagi ngelintingin rokok baik itu. Lah kita mah kan lagi ngobrol. Makanya paham. Bahasa agamanya tabayun. Betul. Dulu pernah gua punya pengalaman dengan Bang Yogi ketika salah satu anggota gua, Bang Yogi. Sejarah nih. Awal gua kenal sama Bang Obay. Asal kalian tahu. Awalnya kita gara-gara berantem. Tapi bukan gue yang berantem sama Bang Obay. Bukan. Nah, Bang Obay cerita deh. Tabayun lah. Cerita Bang Obay. Bener nih mah gua kagak bohong. Lucu banget kalau bagi saya. Sampai saya ingat sampai sekarang pun saya masih ngingetin banget itu kejadian itu. Ya. Sampai sekarang anaknya itu aja saya udah nggak tahu kemana rimbanya tuh orang. Jam berapa? Jam 12 Bang nelpon ya? Apa jam 3 apa jam 3? Jam setengah 3. 2 jam setengah gua teleponan sama Bang Obay. Itu awal mula saya kenal dekat dengan namanya Bang Yogi. Ya, intro subuh. Iya. Masya Allah saya bilang gara-gara tuh orang saya bilang saya berkomunikasi sama Bang Yogi, kita cari solusi gimana. Tabayun via handphone. Betul. Masih dulu ya. Itu masih via handphone memang. Apalagi kalau kita ketemuan akan lebih tabayun lagi. Makanya saya bilang ketika kita punya permasalahan, saya sih lebih menyarankan tabayunnya itu ketemu langsung. Walaupun akhirnya nanti menghasilkan sesuatu yang pahit, terima. Kalau memang itu buat kebaikan nggak apa-apa. Terima apapun resiko yang akan kita hadapi gitu. Daripada maaf ya bikin status nyindir begini nyindir. Maaf, boleh dicek dah. Saya selama di Info Ciledug nyindir apa saya nggak pernah bikin status yang aneh-aneh. Dan saya paling tidak suka, tidak pernah, maaf ya mungkin saya paling tidak pernah Bang Yogi nih namanya ngeliat status orang. Sama. Lu pernah ngeliatin status orang? Pernah ngeliatin status orang? Nggak pernah, nggak punya handphone di rumah. Dan jujur emang itu memang dari dulu saya punya di hati saya selalu seperti itu, dan saya nggak mau ikut urusan orang. Orang mau curhat di status dia pun saya nggak pernah mau tahu. Dan kalau terkecuali Bang Yogi nih ya, Bang Obay baca status saya dong. Nah, itu baru saya baca. Tapi ketika orang tidak menyuruh saya untuk baca status dia, saya nggak pernah buka status orang. Itu beda. Betul. Kadang-kadang hal-hal itu hal sepele aja di status orang kita bisa merubah diri kita. Wah, nih kayak ngomongin gue nih. Jadi baper bahasanya, baper. Iya, kata bocah sekarang mah kita baper kan begitu. Nah, gua dari dulu emang prinsip gua malah gitu. Bodo amat. Tapi perlu teman-teman ketahui, waktu pertama kali Bang Obay nelpon gua itu, gua belum fakta ya. Betul. Masih sedulur ya, Bang. Sedulur. Tapi ada sedikit masalah di grup Facebook gua yang sekarang namanya Fakta. Dulu nama grup Facebooknya masih Ciledug Tangerang ya, Bang. Ya, Ciledug Tangerang. Tapi Bang Obay itu nih udah aktif dulu nih di Info Ciledug nih. Bang Obay juga dulu grup member di Fakta juga waktu masih namanya Ciledug Tangerang. Cuma belum fokus di Info Ciledug gitu. Tapi sekarang kita udah sama-sama punya wadah ya. Kita bilang wadah lah biar enak ya. Betul, wadah. Bang Obay punya wadah Info Ciledug, Bang Ipul CPC, gua Fakta gitu ya. Udah kita jalan masing-masing, tapi tetap ukhuwah Islamiyah tadi ya tetap kita jaga. Sampai sekarang pun
dalam saya nih jujur aja tidak pernah, kan saya bilang dari tadi juga saya nggak pernah nih buat ke orang teman saya ini saya belum pernah berpikiran jelek, walaupun banyak yang ya ada omongan-omongan ada gimana lah. Saya mah tipenya kalau belum lihat dengan mata sendiri sama orang pengen percaya sama bener bang sama udah apa lu pada mau sama emang gue pikirin sama kalau begitu bang sama bang gue juga gitu. Kalau misalkan katanya si A begini, si B begitu, gue mau goyain aja. Tapi kalau bener gue ngeliat mata apa? Oh iya bener dia mau begitu. Terbukti. Oh iya. Nah, itu ada bukti nyatanya. Walaupun maaf ya di luar sana mungkin banyak dibawain gini. Oh bang Ipul begini, bang Yogi begini. Nyampe ke kuping saya nih, bang. Wah emang kagak tahu si bang Yogi kemarin begini waktu acara miladnya begini. Iya. Bagaimana gue ngeliat juga kan begitu. Kecuali gue ngikut acara mereka, gue bilang gitu kan, dan gue ngeliat mata gue sendiri. Oh iya gitu. Iya. Lah bang bawa omongan orang maaf aja kita mah jujur aja satu orang aja orang gue baca, apalagi omongan orang. Ibarat kata sekarang iyain aja biar cepet. Kalau itu kan Bang Obay adalah kesimpulannya komunitas ya tempatnya wadah untuk saling bersilaturahmi. Tapi nggak hanya dunia maya, tapi dengan aksi silaturahmi yang ada aksinya. Kembali lagi ke menunjukkan jati diri. Menunjukkan jati diri. Bener lagi yang kayak si Aseng bilang, komunitas adalah tempat silaturahmi yang ukhuwah Islamiyahnya dijaga. Lalu menurut Bang Ipul, komunitas kalau menurut saya jadi gini, komunitas itu hampir cara pandang kita sebenarnya sama. Komunitas adalah wadah. Jadi wadah yang dibentuk untuk semacam sama bersilaturahmi atau apa gitu kan, asal jangan jadi tempat buat gibah gitu. Satu ya kita jangan bilang gibah deh, bisa jadi tempat yang nggak baik lah ya bahasanya gitulah, jadi tempat yang nggak baik. Ngomongin gibah, jangankan manusia kayak kita, Tuhan aja digibahin sama manusia. Percaya nggak? Percaya. Horor banget anjir. Lah iya, lah Tuhan dibilang punya anak. Kan? Nabi dibilang punya sihir. Lagi kita manusia biasa. Iya kan, orang kentut aja kita diomongin. Siapa tuh yang kentut? Si A ya gitu ya, bisa dah. Ya. Sebenarnya ya wadah itu sama, kita juga cara pandangnya sama, karena membuat komunitas bukan hanya untuk sekedar menjadi wadah, tapi kita juga harus perlu aksi yang positif. Karena gini, komunitas itu berdiri di wilayah lingkungan hidup, otomatis sekitar pun akan mengetahui keberadaannya. Buruknya kita, sekitar kena buruknya. Baiknya kita, insya Allah sekitar juga kena baiknya. Gitu kan. Tuh. Iklan motor. Ya. Lanjut. Nah, kalau Bang Ipul ya, saya pernah kita kan sebenarnya nih orang-orang yang kalau bagi saya ini memang salah satu orang-orang pencetus ya. Kalau saya sih bilangnya gitu ya. Bukan saya doang, mungkin pendiri Bang Yogi pelopor yang ngawalin deh, jangan pelopor deh enak. Yang ngawalin. Seakan-akan kita sok-sok banget kan gitu, udah bilang sebagai ininya kan gitu. Tapi yang ngawalin. Sejarahnya itu kita memang benar-benar bertemu ketika kejadian banjir di Cileduginda itu. Itu tuh awal mulanya kebangkitan. Kita saling mengenal yang satu sama lain. Fakta, Ibu Ciledug, terus banyak lagi komunitas-komunitas yang lain. Disitulah tuh awal mulanya tuh kita punya benar-benar akhirnya terbentuklah suatu wadah yang namanya lintas komunitas saat itu. Setelah kejadian banjir di Cileduginda, benar Bang Yogi? Bang Ipul? Iya. Benar. Lintas komunitas tuh ya, lintas komunitas ya. Iya. Ini agak melebar dikit Bang Yogi, enggak apa-apa. Awal-awal kita saling mengenal satu sama lain. Jadi akhirnya di Ciledug tuh ada fakta loh, ada Ciledug, ada info Ciledug, ada CPC loh, ada KMC loh, ada Kupas loh, kayak gitu-gitu. Ada FC loh, kayak gitu. Sedulur gitu. Banyak ya komunitas di Ciledug gitu. Dan saya jujur aja, ketika ada lintas itu baru mengetahui, ternyata banyak. Ada Kewaci, ada Fakta, ada ini. Hampir total waktu itu kalau nggak salah ada 12
Ingat saya awalan baru ke 14 14 ya? 14 komunitas. Di dalam lintas komunitas itu alhamdulillah saya dengar sampai sekarang walaupun saya udah nggak tergabung ya Bang Yogi, mereka masih tetap berjalan. Mudah-mudahan alhamdulillah mereka konsisten. tetap amanah, konsisten dengan membawa lintas komunitas. Amin. Gitu aja. Intinya kita berprinsipnya positif aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kalau bagi saya lintas komunitas itu sangat bagus karena apa, bisa menaungi teman-teman nama-nama komunitas yang ada di Ciledug. Jadi di situ jadi nanti ketika kita mengadakan suatu kegiatan Bang Yogi, mereka udah tergabung dalam suatu lintas komunitas. Jadi gampang untuk koordinasinya kayak gitu. Betul. Gitu jadi Karena banyak kan di situ juga ya. Bener, gitu Bang. kan. Kalau Bang Ipul, saya mah jujur aja karena memang sejarahnya beliau ini kan saya sedikit tahu Bang Ya. Yogi. Dia dari mana asalnya, dapat istri orang mana kan begitu, dulunya dari komunitas apa, sedikitnya saya tahu karena dia tuh pencintanya emang Pak Oi punya. Oi. Oi-nya bukan orang pang ya. Oi. Bukan. Oi itu. Makanya sampai sekarang kalau ditanya, Pul, oi. Yang penting oi aja dulu lah. Iya benar. Jadi intinya kita saya jujur aja nih, yang memang ini suatu gebrakan kalau begitu Bang Yogi yang memang selama ini saya memantau sama kegiatan Bang Yogi itu memang dalam podcast cakep lah kalau begitu ya, cakep. Kalau Info Ciledug boro-boro saya bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau Bang Yogi ya, mohon maaf. Terkendala pertama SDM-nya. Ya memang tadi aja kan kita udah ribet banget tuh. Iya. Ya kan kita mau mulai aja buset. ribet amat ya. Iya makanya kan tadi mau mulai ribet banget tuh set. Mau mulai aja kita harus begini kan, cek dulu gitu. Aduh, saya bilang gimana gua. Cek sound dulu lah, inilah tes kamera lah. Ya, jadi intinya beda. Kalau saya next ke depan itu memang mungkin Info Ciledug saya itu lebih mengarah ke pengennya sih kita tergabung ya. Ketika ada berita apapun di kawasan Ciledug, mau baik fakta, baik Info Ciledug, kita kerjasama. Bang Ope misalnya gitu. Atau Bang Yogi, ada informasi nih berita di sana gini-gini. Ayo meluncur. Setuju. Saling mengabarkan. Itu. Tapi kita gini ya. Kita jalan dengan bendera masing-masing. Betul. Tapi konten itu kita posting di wadah kita masing-masing. Itu maksud Tapi saya. kita mesti geraknya bareng gitu. Nggak apa-apa, enak. Jangan kayak kemarin tuh gua kan malu sama fakta tuh miskomunikasi tuh. Ada video. Ya ilah. Udah bang. Demi Allah Bang Yogi. Udah nggak enak itu. Enak. Udah bang udah. Jangan itu mah udah jangan. Iya. Demi Allah. Di balik layar aja itu mah aduh kagak enak bang itu jangan bang. Video orang bukan video gua bang sebenarnya. Jangan udah jangan. Sakit mas. Video orang. Gua pengen Jangan. Depannya itu Info Ciledug dan fakta itu Kolaborasi. memberikan informasi, Saling kasih info. Iya, jadi ketika gue dapet info, fakta belum dapet, gue ngasih informasi. Ya. Fakta dapet info, Lempar bang ke Obay. Info Ciledug gitu. Nah kita saling lempar. Betul. Walaupun konteksnya kita punya bendera masing-masing Bang Yogi kan, kita punya dapur masing-masing, itu punya masing-masing gitu. Tapi satu bang, nama Ciledug yang kita bawa. Nah, nama Ciledug. Ciledug Pride. Pemerintahan Kecamatan Ciledug, saya sih berharap dapat support dan dukungan dari mereka. Amin. Ya. Biar Pak Camat lihat, oh, Pak di bawah nih ada ini loh. Pak Haji Marwan, Gitu. ya kan? Ada nih anak-anak, tuh aja Pak Haji Marwan. Haji, Orang deket semua dia sama Pak Haji. Haji. Kalau mungkin sama Bang Obay, sama Bang Ipul, sama Pak Haji udah tahu. Sama saya mah belum kali. Belum ketemu dia. Salam kenal Pak Haji ya. Aduh. Kita emang sebenarnya sama pihak kecamatan, sama terutama Pak Camat sebenarnya udah deket ya Bang Ibu ya. Alhamdulillah tuh. Justru malah fakta mah jauh dari pemerintahan. Dapat istilah kata bukan sokongan sih, kita dapat dukungan. Support. Disupport banget kemarin itu. Ketika saya milad pun atau apapun pihak pemerintah kecamatan itu sangat support. Alhamdulillah. Masalahnya CPC pun saya lihat itu kemarin lumayan support. Disupport juga sama Pak Camat. Sampai acaranya di kecamatan kan begitu ya. Alhamdulillah. Fakta doang yang belum ada supportnya. Kata Pak Haji, lu kagak kemari. Lu nongolin depan gua aja kagak. Nah Gitu. itulah kenapa alhamdulillah nih saya jujur aja berterima kasih Bang Yogi. Ini salah satu buat jembatan sebenarnya Bang. Kedepannya mali sama-sama nih, mau komunitas apapun kita bareng-bareng jalan, kita bukan ngelabrak sih ya, kita datengin pihak ke pemerintahan, Nyaba bahasanya. pemerintahan kecamatan, kita ada loh Pak Camat, ini loh nama komunitasnya kan begitu, biar pemerintah mengakui dan tahu. Ayo Pak, apa yang bisa kita bantu? Nah mungkin kita bisa bantu untuk apa Pak, buat masyarakat biar kita bisa ngasih informasi kan begitu. Betul. Ya Pak Haji Marwan. Haji,
Waktu itu saya DM doang. Iya, DM doang. Pak Haji mau ikut badminton nggak gitu? Insya Allah saya lagi ada undangan juga. Alhamdulillah. Udah girang banget itu. Dibalas sama Pak Camat. Buset. Lah gimana kagak seneng kita? Belum dibahas-bahas sampai sekarang jampiannya. Pak Haji gimana kenal lama Bang Obay? Aduh. Udah kita telepon apa langsung nih? Jangan. Sibuk. Kalau dia emang orang sibuk. Maklum lah. Dia salah satu orang asli ya, jatuhnya jadi kecamatan Ciledug dan memang asli orang-orang sini, bukan orang-orang mana-mana. Alhamdulillah. Bahasa kita tuh masih bisa dia terima. Dia bisa tahu bahasa kita kayak gitu, bahasa Ciledug gitu. Alhamdulillah. Jadi silakan Bang Yogi. Jadi gini. Ya, ini semenjak jujur aja nih Mak, belak-belakan aja nih gue mah, bukan sombong nih. Ya. Insya Allah jauh bukan sombong, enggak. Ya. Insya Allah sedikit pun enggak ada. Karena kebetulan kita ada yang ngajak jadi wartawan kayak gitu-gitu, jadi kebawa-bawa nih cara-cara gaya-gaya wartawan nih kalau mau nanya. Jadi ada aturannya, tertata nanyanya gitu. Jadi gue jadi syarat akan gini ya maksudnya. Nggak apa-apa. Maksud gue bener sih kalau apa-apa tuh kita harus konfirmasi ya kan. Kalau wartawan itu kan di undang-undang kan wartawan itu berhak mengkonfirmasi, menelusuri. Betul. Ya kan, mengevaluasi. Betul. Ya gitu. Nah, itu bener. Jadi kalau bahasa yang tadi gue bilang di agama ya kita tabayun gitu. Cuman kan kalau belum ada ilmunya asal barbar gitu kan, asal enggak yang Bang Obay, main ngapa tuh bro? Yang kan berantem. Ya kan itu dia makanya. Tabayun ya, kagak. Iya, tabayun kagak berantem doang. Nah, itu dia makanya kalau kita ada kaidah-kaidah, ada keilmuannya, bahasanya jadi halus mengonfirmasi gitu. Kalau agama juga kayaknya sosok bawa agama lu. Lu aja begitu. Nah, makanya begitu kita main sama beberapa wartawan jadi oh iya bahasa yang baik tuh. Gue mau konfirmasi nih, ya kan halus tuh, nggak ada agama, nggak ada ini ya kan. Takutnya kan kalau kita pakai bahasa agama banget, ada yang tadi gue bilang, lu aja sholat bolong-bolong gitu. Sosokan pakai bahasa agama lo, gitu kan. Tabayun. Iya. Nah, ini makanya mau konfirmasi doang bahwa ini bener banget nih, ganjelan gue banget nih teman-teman ya, sahabat fakta. Kalau mungkin Bang Obay pasti ingat banget, Bang Obay pernah bikin statement di grup Facebook Bang Obay ya. Maaf nih sebelumnya ya. Bang Obay bilang membubarkan semua pengurus. Ya. Itu jujur sampai sekarang banyak nih Bang omongan-omongan yang A, B, C ini begini yang tadi kita bilang di awal. Gue mah kalau belum ngeliat langsung, belum denger, gue yain aja. Gue mah nggak mau tahu. Nah sekarang mumpung ada waktu dan rezeki jodohnya ketemu sama Bang Obay, gue mau nanya itu kenapa Bang? Maksudnya bubarnya dalam hal apa nih Bang? Bener-bener semua bubar kah? Ya. Kan waktu itu Bang Obay bilang di WA bener-bener Bang Obay tinggal jalan berdua sama bini Bang Obay sama satu lagi admin yang Bang Obay nggak sebut namanya. Ya, betul. Jadi itu bener bubar. Udah bubar, total bubar. Dibubarin. Iya, dibubarin. Bang Obay bubarin. Waduh. Hitungannya memang itu bukan, saya aja nggak mau takut kita salah bicara juga ya. Iya. Penyampaiannya seperti apa? Ya itu kan menurut penilaian masing-masing teman-teman. Ya terutama maaf ya buat mungkin yang pernah menjadi admin saya kan begitu. Saya pun nggak mau nanti timbulnya lu ngomong kelebihan kan begitu. Saya nggak mau. Yang pasti memang kita udah bubar, udah lama, dan saya selama ini berjalan sendiri. Beberapa kali saya gonta-ganti admin, tapi tetap mungkin kata ada yang bilang saya itu terlalu sombong, terlalu angkuh atau apa? Ya itu kan penilaian orang. Kritik bagian dari kritik lah. Ya. Itu wajar. Jadi saya bisa mengkoreksi diri saya sendiri. Apa benar saya orangnya sombong? Apa benar saya orangnya angkuh? Kan begitu. Bisa koreksi diri saya sendiri. Ketika orang bilang seperti itu, ya kita koreksi. Oh mungkin benar kata orang. Kayaknya iya nih. Ya gitu kan. Akhirnya kita kan merubah diri kita. Gimana caranya biar kita bisa nggak terlalu sombong, nggak terlalu angkuh, nggak terlalu apalah hitungannya kata mereka. Apa yang orang kata tentang kita lah gitu. Betul. Jadi secara tidak langsung memang nyata saya sudah tidak punya kepengurusan pada saat itu. Yang pas Bang Obay bikin statement itu, karena itu heboh Bang, si Ciledug Bang. Ya, itu memang kita nggak punya kepengurusan. Heboh banget, sumpah heboh banget. Sampai maaf ya, Bapak pembina saya, Bapak Letkol kan gitu. Bukannya saya mau ini, tapi memang kita semua tuh memang saat itu kita bubar. Masing-masing mengundurkan diri, bukan dibubarkan tapi nih ya mengundurkan ya. Oke, siap. Nih terkonfirmasi nih sama Bang Obay ya. Berita secara tertulis bahwa semacam pembina saya, penasehat saya atau wakil saya semua jajarannya itu mengundurkan diri.
Oke. Ya, mengundurkan diri. Sorry, saya potong. Wakilnya siapa sih waktu itu? Waktu itu Mas Edi. Oh, Mas Edi, iya, ya, Mas Edi. Ya, maaf, Mas Edi. Semua di grup admin itu. Oh, saya kira Mas Edi itu penasehat. Bukan. Oh, bukan, wakil ya? Wakil. Oke. Saya. Nah, Ya, jadi lanjut. konfirmasinya itu memang di grup admin untuk pengunduran dirinya itu gitu dari Iya, astagfirullahaladzim. Maaf. Aduh, Mas Edi. Wakil ya Mas Edi. Iya, wakil. Mas Edi itu wakil. Iya, wakil. Maaf Mas Edi, maaf. Jadi konfirmasinya itu bukannya saya bubarkan, tapi itu jadi masing-masing mengundurkan diri. Ya, mungkin kesalahan saya ya. Saya selalu tidak mau menyalahkan teman-teman. Saya akui itu mungkin kesalahan saya. Bang Obay mengakui nih. Iya. Ini atas dasar kesalahan Bang Obay. Kesalahan saya karena kata gentle. saya merasa saya tuh mungkin Merinding gua. angkuh, sombong, ya. Sumpah merinding gua. Iya. Keren. Saya juga pengen keren, merinding. gentle keren. Gitu ya. Hitungannya memang buat apa sih kita? Bener. Maaf ya Bang. Usia saya kan udah senior lah. Jangan bilang tua. Mikirnya kan Udah kelihatan sih dari mikirnya kan kita gimana sih nyari modal kita kalau ketika kita mau dipanggil kan gitu. Nggak perlu lagi gontok-gontokan kalau saya sih. Istilahnya ya udahlah gitu ya. Udah. Saya sih tetap membuka pintu gerbang saya seluas-luasnya dari Info Ciledug pun buat teman-teman yang mungkin pernah jadi admin saya untuk silaturahmi ke saya. Silakan. Saya mah nggak pernah menolak siapapun saya terima walaupun mereka udah bukan bagian dari kami kan gitu. Tapi masih keluarga lah. Iyalah, saya masih keluarga dalam kemanusiaan. Menghargai kok karena mereka dulunya adalah orang-orang yang pernah membangun Info Ciledug juga. Berjuang bareng ya kan. Termasuk Sri Kandinya Bang Obay itu. Pengukuhannya kan Nyai Amanah. Nyai, Bang Obay ini. Nyai. Saya nongkrong Bang Obay ini Nyai. Ayolah Nyai. Jadi pada dasar konteksnya kan ini saya memang tadi saya bilang saya mengakui bahwa super sekali, mantap, keren. Itu sumpah keren banget. Banyak apa saat itu mungkin pola pemikiran saya belum begitu luas ya dalam pengalaman saya dalam hal berkomunitas atau menanggapi masukan dan kritikan dari para pengurus saya saat itu gitu. Akhirnya hanya egoisme saya sendiri yang saya keluarkan saat itu Bang Yogi. Ya saya mengakui kesalahan saya saat itu dan sampai saat ini pun saya masih merasakan bahwa perbuatan saya saat itu adalah kesalahan gitu. Ya intinya terserah teman-teman di sana buat abang mungkin teman-teman saya yang dulunya pernah jadi pengurus saya mohon maaf jika memang saya banyak salah. Saya kan kita nggak tahu usia saya itu sampai kapan. Daripada nanti kita umpetin pendem-pendem jauh-jauh lama-lama ternyata saya nggak punya umur. Lebih baik sekarang mumpung nih lagi diwawancara sama teman saya nih. Saya ngucapin buat teman-teman saya semua yang dulunya pernah jadi jalan bareng berjuang bareng sama saya. Sekali lagi saya nggak bisa sebutin satu-satu, terutama pembina saya, penasehat saya waktu saya semua jajaran sampai ke bawah. Jajaran yang dulu lah pokoknya. Saya ucapkan saya memohon maaf sebesar-besarnya jika memang dulu mungkin keegoisan saya dan begitu. Mudah-mudahan dari awal ini saya bisa lega hati saya ketika di sana teman-teman secara tidak langsung memaafkan kesalahan mungkin amin saya insya Allah ya, keren Bang Yogi. Jadi kita nggak perlu harus eksklusif nih. Iya, nggak perlu harus takut nih di sesi kali ini eksklusif nih Bang Obay minta maaf nih keren nih keren kita baru nih keren nih benar. Kalau bagi saya laki-laki yang jantan ya harus mengakui kan begitu ya, kalau emang salah ya salah kan begitu. Gak perlu harus terus jaga-jaga image, jaga-jaga anuan dia gitu kan. Iya. Saja gitu Bang gitu. Ya misalkan kalau harga diri gua ngapain gua minta maaf gitu. Ya itu mungkin kita yang dulu begitu. Ya. Mungkin. Kalau saya seperti begini, harga diri gua hanya ada di Allah nanti sama pencipta gua. Ketika gua memang gak bisa bener kan gua bisa disonet tanggung jawab gua gede banget. Apalagi istilah kata gua ketua Info Ciledug kata bocah kan begitu kata teman-teman. Lah jatuhnya imamnya. Kan begitu. Setuju. Kalau imamnya aja udah gak bener bagaimana jamaah gua di belakang? Kan begitu istilah katanya. Tuh gua pelajarin di situ. Selama gua sendiri bawa Info Ciledug, gua terlalu berpikir, gua imam, gua bawa jamaah gua banyak puluhan ribu loh. Bener.
ketika imamnya nggak bener, lu pasti otomatis dosanya pun terjamak. Beban moral bang ya. Beban moral di gua. Akhirnya gua banyak merenung dan penyebabnya itu semua bukan karena keluarga, bukan. Murni itu diri gue sendiri yang angkuh kan tuh keren lagi nih Bang Obey mengaku ini Ya di depan kita nih Bang Ipul ya nggak? Buat apa sih? Ini jujur ya belum kita denger ya nggak? Bener nggak? Bener loh. Belum ada omongan nyampe ke kuping kita bahwa Bang Obey mengakui. Karena yang kita denger ya adalah ya begitu dah. Gua nggak bisa sebut dah. Udah yang itu. Iya. Nih saksi hidupnya nih Sekretariat Input Hidup masih ada nih dari tahun 2021 ya nih. Ini saksi mata kalau memang ini pernah dibentuk sama teman-teman pengurus saya yang lama. Yang Bang Obey tadi bilang sempat bikin statement dibubarin itu ya. Mereka lah yang bangun ini. Keren. Insya Allah pahalanya ngalir terus Bang karena demi kebaikan Bang. Keberkahan buat teman-teman. Ya pokoknya intinya mah saya mah nggak mau merasa diri saya itu yang paling benar aja. Nggak mau. Saya akan mengakui bahwa saya salah ya salah kan begitu. Jangan buat apa sih kita terus-terusan menahan ego sendiri kan begitu. Silakan persepsi teman-teman masing-masing. Ketika saya mengucapkan bahwa saya mengakui, ya silakan persepsinya. Itu tergantung dari teman-teman aja kalau saya sih gitu ya. Bagi saya hubungan saya saat ini baik-baik aja, tidak ada permasalahan apa di hati saya pun tidak ada dendam atau benci apapun dengan teman-teman yang dulu pernah jadi pengurus saya. Begitu ya Bang Yogi ya. Saya nggak ada perasaan sakit hati, kesel atau apa. Alhamdulillah sampai saat ini di hati saya tetap menerima kenyataan yang pernah terjadi. Karena saya pikir nggak bisa saya sebut kesalahan teman-teman karena saya adalah pemimpinnya, maka saya mengakui itu adalah kesalahan saya. Begitu. Ini baru mantap nih. Ini eksklusif nih. Ini kalau jadi berita mahal nih. Kopi gua sampai nambah, nggak bisa nambah. Aduh. Bener loh. Apa istilahnya? Ini benar-benar eksklusif. Karena gue juga sumpah demi Allah baru ini Bang Obey bilang mengakui Bang Obey salah. Bang Obey pasang badan Bang. Ini semua salah Bang Obey gitu. Dan mungkin waktu itu namanya lagi kondisi emosi nggak stabil ya Bang. Mungkin Bang Obey nulis statementnya dibubarkan. Nah akhirnya sekarang terkonfirmasi sebenarnya semuanya ngundurin diri gitu. Jadi bukan dibubarin, jadi ngundurin diri. Tuh keren nih. Jadi mantep. Jangan sampai nanti dosa itu terus bertambah di saya Bang Yogi. Siap, insya Allah nggak kayak gitu. Saya nggak mau nanti saya itu akan disalahkan terus sama teman-teman di sana. Iya. Terus. Saya pengen hubungan silaturahmi yang udah pernah terjalin, cuman gara hal-hal semacam itu sampai sekarang kita nggak pernah komunikasi Bang Yogi. Saya pengen siapa tahu ada teman-teman nanti yang ngebaca pada melihat video ini kan begitu. Demi Allah saya nggak pernah merasa menutup diri saya buat teman-teman semua yang dulunya pernah jadi pengurus saya untuk silaturahmi ke saya. Alhamdulillah ya Allah. Sumpah keren banget. Silakan datang kemari kita silaturahmi ngopi santai lagi kayak dulu. Kalau saya. Jadi pada intinya sebenarnya ya Bang Obey mau udah ikhlas udah legowo. Kalau memang masih mau disalahkan ya udah. Dan Bang Obey Bang Obey udah mengakui ini salah. Kalau masih mau nganggap Bang Obey teman keluarga. Ya alhamdulillah ya Bang. Enggak pun juga mungkin ya nggak apa-apa. Kan itu mah hak orang Bang ya. Masing-masing lah. Iya hak masing-masing yang. Teman-teman nggak ngakuin saya pun itu hak teman-teman. Jadi teman-teman masih mau silaturahmi saya itu pun hak teman-teman dan saya akan terima dengan lapang dada dengan pintu terbuka lebar-lebar buat teman-teman. Kalau saya begitu nggak mau saya mah hitungannya memutus silaturahmi nggak mau sama sekali. Istilahnya Bang Obey mah kagak mau ngilang-ngilangin dah. Dalam arti ngilang-ngilangin celeduk Bang, kita mau ngilang-ngilangin. Iya maksudnya ngilang-ngilangin bahwa dia bekas admin lu kan lu. Bukan enggak gitu juga ya kan. Mengakui ya kan. Sama sekali gua. Iya makanya mengakui aja udah. Walaupun bagaimanapun saya dulu pernah jadi ketua kalau kata orang. Jadi jatuhnya saya kan imamnya. Iya, ketua mereka yang telah mengundurkan diri ini gitu loh. Saya kan imamnya. Dan seorang ketua atau kepala atau komandan atau pemimpin ketika ada sesuatu yang mengganjal dan terjadi pembubaran atau bubar atau mengundurkan diri para anggotanya, ketika nih ketua berhadapan dengan yang di atasannya lagi, berarti dia yang harus menghadapi resikonya Bang. Setuju.
Bukannya yang bawahan yang diseret ke atas, bukan. Betul. Ketuanya yang harus maju dengan atasan yang lagi di atas, kan begitu. Betul. Nah, siapa sih atasan kita? Ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk. Itu dia. Istilah Saya kata. merasakan dampaknya itu lumayan besar. Ketika hal itu terjadi, saya selalu berpikir, ya iya memang. Itu bisa dibilang titik baliknya Bang Obay nggak, bahwa wah iya ini kayaknya gue udah kelewatan kemarin, kayaknya gue harus berubah nih. Cuma titik baliknya itu ketika saya itu. Iya, tapi itu bisa dibilang, kejadian itu bisa dibilang Betul. titik baliknya Bang Obay ya. Jadi benar-benar introspeksi diri banget jadinya ya. Jadi bahwa Keren. salah langkahnya kita itu Manusia kudu dibenturin dulu ya. bener. Jadi kita buat titik balik, saya itu Ya udah deh, gue coba berubah deh, bismillah gitu ya istilahnya ya. ya Allah. Makanya saya selalu sekarang itu ya udahlah. Pikir saya gitu kan, yang penting kita saat ini saya tetap berjalan di jalurnya di info Ciledug saya. Tetap nama info Ciledug ya kan. Tetap. Istilahnya keren nih Bang, sumpah. Tetap Keren. saya nggak bakalan, banyak yang dulu sempat depresi, saya jujur aja. Pastilah. Ya, sempat depresi, sempat saya Kan ada itu heboh, pikiran Bang. untuk menyerahkan ini ke orang lain. Udah sampai segitunya ya Bang ya. Demi Allah. Udah saking pusingnya lah. Ya udahlah katanya udah gitu. Apa sih gua? Kadang juga gue suka ngerasa gitu sih Bang. Aduh kok kayak gini amat gitu. Pernah Bang, jujur aja. Apa gue lepas Sama gitu orang ya. aja. Tapi gua pikir-pikir gini Bang. Kalau gua serahin ke orang lain, apakah bisa berjalan dengan baik nantinya? Kalau tidak berjalan dengan baik, berarti dosanya gua akan dapat juga di situ. Tuh, gua selalu berpikirnya gitu Bang. Karena Bang Obay ini orang Yang yang diawali, ya emang yang mengawali gitu. Gue takutnya ketika gue serahkan ke orang lain, Amit-amitnya Bang Bayu nggak sesuai jalurnya. ada bukti nyatanya Bang. Ini gue kisahnya, tapi gue nggak bisa nyebutin siapa Ya, orangnya. kisahnya aja dah. Kisahnya aja, gue pernah disodorkan biaya besar untuk menyerahkan akun gue. Lumayan pasti besar, itu. Bang. Lumayan Pasti. besar, Pasti jujur itu. aja. Sampai kalau bagi gue, Nih saat bener itu, nih. Nih bener nih gitu ya. rumah bisa gue tingkat Bang dengan uang Buset. itu. Oh gede banget ya. Percaya sih. Nominalnya emang udah nggak pakai tanggung-tanggung, demi Allah. Ya karena kan kita tahu sama tuh ya kan, di grupnya Bang Obay ya. Iya. Sekali ada yang orang posting, komen bisa berapa? Disitulah gua berprinsip dulu. Gua kata gini sama orang itu, maaf, saya kalau ini saya jual, ya tetap dosanya itu saya dapat nantinya. Saya gituin kan. Kalau nggak yang punya yang baru Itu nggak bisa ngebawa yang selama ini saya coba. jaga. Ya, Yang selama ini Bang Obay jaga gitu. saya bangun dari nol, tiba-tiba Anda salah gunakan. Maaf, ada yang satu kan sampai, maaf ini mah, nggak tahu bener apa ini kena di hack atau segala macamnya kan ada tuh, Oh bener, itu bener. ya kan? Nggak tahu deh kalau itu. Ya. Ada konfirmasi. Tahu ada. grup salah satu grup. Tahu. Katanya di hack. Katanya di hack. Ternyata jadi akun Judi online. di online. Kan kita bingung. Ya. Dan itu ada statementnya tuh, grup ini telah berubah menjadi kayak gitu. Ya, kita nggak usah sebut ya grupnya dah. Kita nggak perlu harus seujun. Ya. Ya mungkin bisa benar kejadian. Bener, karena kita di dunia digital ini sekarang apa yang nggak mungkin sih? Jujur Bang, kejadian itu gue takut juga Bang. Itu. Pasti Bang Obay juga takut lah. Tuh, gua langsung pas kejadian itu tuh, ada kejadian di grup itu. Gue ngecek grup gue langsung. Gua buru-buru. Wah, pengamanan 2 langkah. Iya Bang, nih grup gue masih fakta kagak ya namanya ya, gue bilang nih. Udah berubah. Wah alhamdulillah. Wah kalau berubah nangis gue. Capek-capek Bang, dari nol kita bangun, Masya Allah, tiba-tiba berubah begitu, kita stres juga. Buset. Ada statement, ada yang mengatakan dijual lah, segala macemnya lah. Ya Kan itu lucu mah, ya. udah. Ya, kalau bagi gua ya, masa sih segitu banyaknya anggota sampai 43.000 45.000 Bang udah. 45.000 ya? Udah ngelebihin Bang Obay. Cuman pego kan nggak percaya. Oh kabarnya katanya dijual pego doang. Pego doang. Buset. Lah kita nggak percaya ya. Ya lo kenapa? Kan begitu. Segitu murahnya kan. Bang begitu. Obay aja info Ciledug sampai ada yang nawar nominalnya mungkin bisa bikin bangun rumah 2 tingkat. Nah makanya kan gue jadi kagak percaya. Kenapa? Gue pernah ditawarin nggak tanggung loh. Gitu Pego. Bang Ibul. Paket gue sebulan. Paket kuota internet gue 100 giga sebulan. Kalau Uang kena kebersihan gua di rumah itu. Nah, gue bukannya mau menjelekkan mereka ya, tapi secara logika bisa juga kena hack. Kayaknya sih hack Bang. Iya. Kalau dijual kayaknya nggak mungkin 150.000.
setega itu. Iya, kasihan. Mana tuh di situ banyak teman-teman kita juga loh di dalam itu. Banyak teman-teman kita di situ, digabung di situ. Makanya kita jangan sampai nanti wah, ono Info Ciluk ngomongin ini kita nih. Enggak, ini mah kita mah lagi saling nanya aja, saling bingung ini mah. Dapat informasi dari anggota-anggota kita. Saling bingung. Bahkan kita tanya-tanya juga. Dan kita pasti berpikirnya ini mah kena hack gitu. Enggak mungkin dijual cuma harga segitu. Apa? Enggak ada logikanya kalau bagi saya sih ya. Bener lah. Segitu, ya iyalah. Allah. Sayang banget Bang, lu berjuang dari nol. Hah? Sebulan sebelum Info Ciluk berdiri dia udah berdiri. Iya dia duluan tuh. Yang pas habis Info Ciluk Pak Dwi hilang. Kan dia dulu tuh. Gua dulu dong nongol. Adminnya saya. Adminnya kalau nggak salah namanya Bang Muhammad tuh yang pertama kali banget. Nah cuman pas lagi ada Bang Obay nongol, dia tambahin kata-kata Info Ciluk Reborn. Betul. Itu makanya itu kan perjuangannya lama banget itu. Ya kan tadi segitu kan kita kan langsung nggak mungkin. Itu 3 tahun lalu itu. Maaf ya, buset. Orang politik mah Bang, dewan-dewan demen banget itu. Kalau itu hanya buset juga ke orang politik. Kan begitu. Tapi kan kita nggak mau berprinsip ke situ, Bang. Prinsipnya kita yang pernah ngerasain nih ya, berjuang ngebangun suatu grup. Ya, dari nol itu capeknya gimana, otak, tenaga, duit juga, ekonomi juga. Wah, keluarga kita korbanin juga. Benar nggak Bang Ibol? Benar. Kan begitu. Nggak mungkin kalau saya menilainya itu pasti kena hack, yakin. Ya udah, kita positif tinggi semoga itu kena hack, udah nggak mungkin lah. Bodoh amat orang bilang di sana orang dijual 150.000 sih Bang, kan lucu. Biarin, bodoh amat udah ngomong apa kayak. Kita nggak mau ikut campur dapur mereka. Mereka mau seperti apapun, kami berprinsipnya tetap positif, ya kan? Ya, semoga jajaran-jajaran gitu. Admin yang ada di grup itu yang telah dihack itu bisa bangkit lagi. Betul. Harapan kita. Saya lihat tuh lagi ngebentuk lagi tuh. Bagus, ya. Kita support lagi, kita istilahnya kita rangkul lagi. Betul. Kayak gitu. Benar, ya, kita kasih semangat lagi. Kalau bisa memang, gitu. Saya dari dulu sebenarnya memang Bang Yogi ya, lu punya grup itu, jadi nggak usah saling menjatuhkan kita. Kalau bisa kita tergabung. Ya iya makanya kan. Iya. Ngumpul bareng. Maaf ya, saya aja di Instagram Info Ciluk ada Info Ciluk yang gede banget tuh followersnya. Iya. Saya belum pernah ketemu sama admin. Ya itu yang 161.000 followers. Itu tahu. Ketemu kita ngobrol santai. Kopdar. Iya kayak gitu. Mengenal kan gitu. Pengen Bang. Buat yang Bang Obay bilang ya kan. CPC Info Ciledug Fakta. Bang Obay ada di grup Fakta. Iya. Gua ada di Info Ciledug, gua ada di CPC. Iya. Dan masing-masing Bang Obay, Bang Ipul ada di grup gua juga. Apa kami ikut campur dapur masing-masing? Ya iya, kan kita sekedar ada info ini nih di situ. Oh ini ya gitu aja. Ya enggak? Iya. Jadi saling tukar info aja. Dapur teman-teman komunitas kami enggak pernah ikut campur. Cuma kita cari info kembali lagi. Kita cari silaturahminya. Kita cari peluang apa kita bisa kerjasama dengan teman-teman. Betul ya kan, mana tahu ada mungkin ada info yang di Fakta tapi di Info Ciledug nggak ada ya. Ada tahu juga mungkin ada info yang di Info Ciledug di CPC ada tapi di Fakta nggak ada. Nah kan kita bisa saling cari tahu dan bisa ngasih ngabar ke anggota-anggota kita. Ini di Ciledug lagi kayak gini nih sekarang keadaannya kan kayak gitu, bukan begitu enggak? Karena gini Bang Yogi, kalau misalkan kita komunitas ini yang kita butuhkan info, jadi membantu instansi yang ada di Ciledug, kayak pemerintahan yang ada di Ciledug sendiri, kecamatan Setuju. Kita kan punya 8 kelurahan yang ada di Ciledug. Betul. Jadi kita ini anggaplah sebagai jembatannya mereka gitu. Penyambung lidah rakyatnya. Iya. Kadang misalnya kayak ngelihat jalanan rusak, yuk kita kasih tahu bahwa di sini ada jalanan rusak. Biar kagak ada yang namanya orang kecelakaan di situ kan. Betul. Iya kan. Nih yang lagi marak buang sampah nih. Tapi alhamdulillah sekarang mah. Alhamdulillah. Ya kan berkat adanya orang-orang kayak kita mungkin berkat info gitu kan. Info naik gitu kan. Akhirnya mereka jadi peduli. Betul. Karena untuk mewujudkan Ciledug yang makin prima ya butuh informasi itu gitu. Sorry gua ini Bang, bukan maksudnya biar jadi dia peduli, enggak, jadi tahu ya, jadi misalkan ya namanya Pak Camat kan satu. Iya. Orangnya satu, lah warganya banyak. Iya. Lah kagak mungkin satu-satu di Sabah kan. Ya, pernah kejadian saya tuh sampai bikin konten bikin kuis deh selalu live. Jadi kita ngasih hadiah gitu. Tentang sampah.
Ya kan waktu itu masih kepengurusannya masih lama tuh. Iya. Ingat banget saya. Kita ngangkat sampah tuh. Live pertama ngegepin orang sampah. Langsung Ya itu kan? viral kan itu. Viral itu. Widih. Sampai saya dicek Uber. Katanya temen-temen pujuk bisik baik katanya begitu. Lu Bang bikin gua jadi begadang malam. Ada ya sorry katanya. Jadi kerja ya? Iya. Bukan jadi kerja. Sorry maaf, bukan jadi kerja. Jadi ada lemburan. Kerja mah kerja. Yo maaf. Jadi ada lemburannya gua kalau malam udah dia gitu. Sampai gua Bang jujur aja, gua ngikut ya kan. Iya Bang Obay ya. Kan? Sampai pagi. Emang nyata itu buset, kasian banget temen-temen begadang sampai nungguin siapa yang buang sampah, tangkep ya kan, KTP-nya ditahan segala macamnya. Emang dasarnya emang orang belum kapok. Belum. Tetap besok ngedit lagi. Tapi sekarang Alhamdulillah banget. Pemerintah Pelan-pelan. Saya salut jujur aja. Pelan-pelan udah saya mulai. Kalau malam itu kan biasa Bang. Iya. Saya suka jalan sendiri Bang gini. Iya. Kalau saya mah dari dulu tuh ya. Iya. Pas saya tuh di atas jam 12 tuh saya keluar. Sengaja nyari angin gitu kan. Padahal mah cuma pengen nanya tukang nasi goreng kan. Iya. Maupun keroncong. Iya. Kita keluar. Iseng. Situasi. Salut saya sekarang. Pemerintah Kecamatan Ciledug itu udah lagi aktif-aktifnya nih. Bener. Itu jembatan Parung Serap yang dulunya kalau udah jam 1 tuh udah kayak gunung. Belum jam 1 Bang, jam 8. Jam 8. Masya Allah. Sekarang demi Allah itu udah cakep. Alhamdulillah. Dulu pernah sampai gue bilang begini sama Pak Haji Marwan, Pak Camat. Emang nggak bisa Pak itu di tanggulnya tuh kan trotoar gitu kan, trotoar itu gue pernah Bang jujur aja. Dibikin bulat atasnya gue bilang gitu kan, jadi buang sampah tuh jatuhnya ke jalanan gue bilang gitu. Jadi cakep lah kelihatannya gitu. Itu gue sampai gue ngasih masukan seperti itu, tapi kata Pak Haji Marwan apa? Insya Allah pemerintah akan terus ngecek, mengecekkan terus gimana penyelesaiannya gitu kan. Itu bener, gua sampai ngomong begitu sama Pak Haji. Gua bilang, Pak Haji emang nggak bisa itu trotoar, walaupun kata dia ada sedikit segelintir omongan dari Pak Camat itu bahwa itu adalah jalan pemerintah provinsi. Wewenangnya dari provinsi. Kalau kata Pak Camat itu wewenangnya provinsi sebenarnya. Tapi karena di wilayah kita juga punya tanggung jawab lah untuk menjaga benar. Bapak kalau nanti ada dari pemerintah pusat dari provinsi datang ngelihat mah ngapain aja kerjaannya kan begitu istilah katanya. Betul. Makanya pemerintah Kecamatan Ciledug bagi saya udah masuk hebat. Iya udah mulai aktif ya makanya dengan adanya kayak orang kita kayak gini sebenarnya benar kata Bang Ipul ngebantu. Ngasih tahu. Pak bukan kita ngeritik pemerintah ya enggak Pak tolong Pak kayaknya Bapak belum kesono deh siapa tuh Bapak lagi sibuk tolong Pak mungkin yang belum Bapak Sabah tolong Pak. Ya kan gitu kan. Iya. Setiap hari Jumat penjamretan di portal. Iya. Dulu tuh orang sampai jujur Bang takut. Kita aja ya. Takut. Iya makanya kita aja orang laki takut. Jangan kan gitu Bang. Di pasar Lembang, gue lagi naik motor ditarik, gue mau teriak itu golok ngacung demi Tuhan. Iya, bini gue lagi bonceng yang bertiga pulang ngaji malam-malam. Pasar Lembang bawa king. Serius? Demi Tuhan, demi Allah. Iya. Bini gue masih hidup. Lu tanya teman-teman. Nih langsung korbannya langsung. Kamu usah pakai yang korbannya di sini. Ada korbannya. Gue pulang ngaji dari Pondok Kacang lewat Lembang agak malam dikit memang jam 11-an dah. Ya kan malam bertiga pakai motor nggak bisa narik gasnya pelan ketek udah gitu tas bini gue ditarik untungnya tuh tas kagak nyampe pindah tangan pas gue mau digas lagi kejar lah itu golok udah kelihatan sama inian usia kata udahlah biarin deh dia lari kabur dah gitu kan kita teriak juga orang ini udah kekejar makanya teriak dibacok lah iya. Nah, iya makanya kita kan kalau bisa warga Ciledug itu lebih kompak lagi berikan informasi di masing-masing ya di sini kan ada Pata ya kan ada Info Ciledug ada JPJ atau ada yang lain komunitas yang lain ya kan bisa saling mengasih informasi nanti makanya di warga Ciledug itu harus lebih aktif sebenarnya Mas untuk tergabung dalam suatu komunitas atau suatu grup begitu. Nggak ikut komunitasnya tapi di grup Facebooknya yang penting ada gabung. Iya, jadi gampang ngasih informasi gitu. Apalagi teman-teman nomor saya itu paling nomor pasaran kalau kata orang bilang nomor jablay siapapun tahu kan begitu. Iya, siapapun punya. Enggak lu sekalian tempel di tiang listrik. Kita kasih .ps ya.
Lah, emang bener sih. Saya tuh orangnya tipe orang kalau ngasih nomor handphone bodoh sama siapa kan begitu. Sampai pinjol-pinjol sampai teleponin gua gara-gara ada yang ngasih pinjaman. Enggak tahu nomor gua tersangkut di situ. Lah kan jadi kita yang jadi penjamin. Aduh. Jadi intinya informasi-informasi begitu. Kalau saya kan emang paling gampang nyari informasi tentang saya. Ya. Saya selalu nge-share nomor handphone saya. Apalagi sekarang ini program saya tuh ada ketat ya untuk depannya di Bocedu saya Bang Yogi. Ya. Bang Ipul jujur aja. Karena memang saat ini para niaga nih khususnya itu tuh masih maaf buat teman-teman semua, teman-teman UMKM, bukan saya menyindir atau apa, tapi saat ini di Bocedu saya itu terlalu liar postingan-postingan itu. Saya satu hari bisa 500 postingan tuh nggak lolos, ya Allah. Udah gitu dia bayang sama masalahnya sama saya. Ya. Aduh, akhirnya saya ambil keputusan Bang Yogi. Tolonglah. Saya bukan enggak ikhlas ya. Ikhlas demi Allah, ikhlas kita ngeloloskan postingan. Cuman apakah enggak ada apakah lebih baiknya tuh lu posting sekali tapi berbobot. Kan begitu? Posting kali tapi berbobot, Bang. Jadi kadang-kadang gini. Kita itu sebagai teman-teman, sebagai apa ya? Pemosting ya, penjual itu harus paham kode etik di dalam postingan tersebut. Gitu. Jangan sampai jangan sampai ada omongan lu nutup-nutupin rezeki orang, mau posting di sini susah banget. Ya Allah, gua jadi gaji kagak mau Facebook. Nah, itu maksudnya. Makanya kenapa Bang Yogi saat ini saya bikin aturan, saya bikin grup member UMKM Info Cerduk. Demi Allah, saya bikin aturan seperti itu. Siapa yang mau jadi member Info Cerduk? Tujuannya apa? Saya mau meminimalisir tindakan-tindakan yang selama ini saya dapat laporan mulu ya. Banyak masih anggota yang di Info Cerduk itu banyak yang cuma nipu-nipu. Posting kenyataannya hanya ngerjain pedagang atau hanya ngerjain pembeli segala macamnya. Ya istilah kata bukan pedagang doang yang sering ketipu, tapi pembeli pun banyak yang sering ketipu juga. Makanya saya lebih diperketat saat ini. Dan di bulan Juli nih Bang Yogi, Bang Ipul, itu saya jadwalin hanya yang member itu bisa setiap hari posting. Wah, keren. Mantep. Iya. Jadi yang member Info Cerduk itu hanya bisa setiap hari posting. Dan tapi tetap kami akan jatahkan, nggak bisa lu sehari 100 postingan. Ya stres juga lah saya walaupun yang hanya member tergabung di Facebook, di WA. Betul. Jadi member yang lain-lainnya saat ini sekedarnya aja lah gitu ya. Jadi yang bukan member itu ada harinya. Saya pakai caranya Bang, boleh nggak? Hari Selasa dan hari Jumat aja. Keren. Saya kasih waktu. Jadi walaupun yang bukan member nih, misalnya yang bukan member nih, gua nggak mau ikut gabung jadi member, nggak ada masalah. Kami nggak pernah melarang. Silakan kalian tergabung di Info Cerduk. Tapi mohon maaf, ketika kalian berniaga ada harinya. Tuh. Ini sama kayak waktu grup Cerduk Tangerang gue berlakukan yang sama. Yang waktu itu postingan dagang gue lolosin hanya Sabtu Minggu ya. Ya gitu kan. Iya, kan Bang Obay ingat kan gitu kan. Bang Obay mendukung. Iya. Nah, sampai akhirnya terjadi crash. Yang kita akhirnya telepon. Oh iya, kan awal dari aturan begitu. Iya. Makanya cuman ini kalau saya beda. Jadi kalau saya itu hanya sebenarnya positif kan? Bener lah. Karena apa? Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Bener. Kalau kita maaf ya, pembeli nih, anggota nih. Terus member itu ada nomor regisnya. Dia wajib menyertakan nomor regisnya. Dan kita pasti sebelum mereka posting, sebelum mereka jadi member pun kita harus tahu lu dagang apa, lu di lokasi lu tinggal lu di mana, detail. Kita samperin, bener nggak? Kita data, bener nggak lu tinggal di sini, bener nggak lu dagang di sini Bang. Bener gitu. Ketika udah semua itu terjadi, baru lu bisa masuk dalam hal kememberan kita, begitu Bang Eli. Iklan. Nah, seperti itu. Setuju. Nah itu dia, makanya bener kan. Ini kembali lagi bahwa untuk kejadian yang kayak gini nih, gue ingat banget dulu waktu Bang Obay yang ketemunya di rumah Bang Ipul juga yang kontrakan lama. Yang Bang Obay pakai baju koko. Bang Yogi tolongin saya. Bang Yogi kan grup faktanya kan pakai persetujuan. Emang bagaimana sih Bang pengalamannya ya? Bang Obay kan begitu kan ceritakan. Emang apa Bang Obay? Wah, grup saya udah terlalu kisur dan terlalu liar nih. Bang sampai ya maaf ya, waktu itu Bang Obay saya juga kaget juga Bang Obay sampai nunjukin
beranda admin grup Facebooknya kan, tuh Bang lihat sendiri Bang laporan udah merah Bang grup gua gitu kan. Udah. Gue mau ngikutin ini lu Bang pakai persetujuan ya kan, Bang Obey ngomong gitu kan, bodo amat dah, gue mau kata apa kayak biar kata mau ngikutin fakta kayak apa, bodo amat, gue demi kelangsungan grup gua gitu kan. Benar Bang. Jujur itu waktu itu, gila Bang Obey, alhamdulillah akhirnya mengikuti apa yang gue lakuin. Nah sekarang Bang Obey punya terobosan lagi, yang tadi Bang Obey bilang, nah kayaknya gantian nih Bang, gue mau ngikutin nih Bang, boleh ora? Iya silakan. Bener Bang, bagus saling itu. Berbagi yang positif itu kan bagus. Tujuannya setuju Bang. Untuk menjaga grup kita sendiri. Anggota ada nomor registrasinya. Iya Bang. Iya udah gitu anggota ya kalau untuk didatengin mungkin ya nggak bisa langsung didatengin juga ya. Tapi seenggaknya kita kepantau bahwa yang posting itu ini anggota grup WA nih. Ya betul. Member WA nih. Ya udah prioritas ya gitu. Bener Bang. Hari ini agak ada harinya. Jadi biar info-info yang lain kayak tadi Bang Ipul bilang jalan rusak, nggak ketiban-tiban. Jadi ada info yang seharusnya. Nah sekarang namanya misalnya apa ya? Saya namanya info Ciledug. Ya nggak mungkin infoin dagangan mulu kan begitu. Ya setidaknya kita nginfoin berita tentang kawasan Ciledug seperti apa, sore ini di mana, seperti apa kondisinya, kan lalu lintas lah atau apa. Di Ciledug bukan cuma dagang doang. Ada terminal juga. Ya kan? Ada Ramayana, ada bioskop. Bener. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui juga. Di awal-awal kita kenal, Fakta berdiri, Info Ciledug berdiri. Ingat nggak Bang yang kita mulangin orang Kalimantan? Aduh itu kenangan. Sejarahnya tuh gua udah lama banget itu. Gue juga udah lost kontak Bang sama itu orang. Insya Allah udah baik dah kehidupan. Itu berkat kolaborasi kita terus ngajak komunitas lain ya kan. Ya nggak Bang? Merinding Bang tuh. Gojek itu segala macam. Iya. CPC juga turun tuh yang kita mulangin orang gitu. Sampai pulang dia ke sana. Iya sampai pulang. Ya Allah. Makanya gini ya sebenarnya hasil-hasil kita itu kita nggak pernah pikirin ya. Iya. Makanya kita tuh pernah punya prestasi yang seperti itu aja kita nggak terlalu. Iya lupa nih gara-gara ketemu jadi inget lagi nih gua. Bener. Padahal mah udah nggak tahu kemana ya. Iya orang udah balik ke kampung, udah ke Kalimantan. Temanan sebenarnya di Facebooknya, cuman nggak tahu masih aktif kagak tuh gitu. Ya, gitu. Jadi gini, ini yang Bang Obey bilang sama Bang Ipul bahwa orang-orang kayak kita ini penggiat sosmed lah kita bilang lah ya. Betul. Kita saling kolaborasi, kita jalan bareng, tapi info kita cari bareng, tapi posting di wadah kita masing-masing. Biar makin menyebar luas. Nah contohnya kayak orang Kalimantan ini dulu siapa sih namanya Bang, lupa gua. Idris juga sampai lupa gue namanya. Lu masih ingat Bang? Enggak. Lupa juga. Ya pokoknya awalnya gini ya. Lupa siapa namanya. Info dari Bang Obay pertama. Bang Obay nginfoin di grup gini. Terus Humas Fakta dulu namanya si Muhe Bang Muhe. Bang Muhe nginfo. Cap ada info nih di Info Ciledug lagi rame gini mau ikutan nggak? Ada apa? Oh yaudah singkat cerita gue konfirmasi sama Bang Obay, ketemu yuk kita jalan bareng. Iya betul. Gua bantu info juga di Fakta, minta bantuan uluran tangan ya. Akhirnya walaupun pada akhirnya member grup Fakta yang beliin tiket pesawat. Betul. Tapi kan ujungnya kalau gua nggak dapet informasi dari grupnya Bang Obay, itu mungkin member Fakta nggak ngelihat kalau ada berita itu. Ya, nah itulah namanya kolaborasi itu kayak gitu. Tiket pesawat itu memang benar dari anak-anak Fakta. Iya. Ya kan. Tapi kan kalau nggak ada info dari awalnya, ya kan mungkin nggak pulang itu orang sampai sekarang. Benar. Sampai terakhir sampai dia di kampung pun sempat masih konfirmasi, ngasih informasi sampai dengan selamat kayak gitu-gitu. Dan buat CPJ juga dulu sempat gemar-gemor juga urunan buat beli tiket pesawat ya kan. Kita saling-saling ya Bang sama-sama ya. Dan itu waktu itu belum ada lintas ya Bang ya. Tapi walaupun belum ada lintas walaupun belum ada lintas tapi semua komunitas terjun. Alhamdulillah gitu. Ingat ya itu benar-benar. Iya tuh Bang, ya Allah. Tuh viral Bang, Ciledug Bang, sampai kemana-mana viral itu Bang, sampai ke Tangerang, wih di Jabodetabek tuh. Ya memang karena memang berita itu kan nggak cuma di Ciledug doang, sampai anak-anak komunitas di Jabodetabek itu tahu saat itu kondisi beliau, sampai berita itu benar-benar nyampe ke, maaf ya itu kalau saya lihat sampai ibu kota Tangerang atau segala macam. Iya, tapi waktu itu Dinsos mau turun tangan karena dia berpikir KTP-nya bukan KTP Ciledug, terganjal. Itu ya yolah, alhamdulillah. Banyak sih sebenarnya yang seperti itu, tapi itu mungkin salah satu
maaf ya kalau bagi saya salah satu hasil ya dari kita jeripaya berkolaborasi. Nah kan kalau begitu enak banget ya Bang ya. Enak banget, nggak usah pakai gontong-gontongan atau macam-macam, yang penting kita tetap kerjasama, Iya. saling memberikan informasi. Iya, Ketika ada kegiatan apapun, kalau misalnya kita bisa datang, kita hadir. Kalau kita bisa kerja sama ya kita bareng jalan, kalau enggak ya mohon maaf. Itu sebenarnya lebih baik seperti itu. Kesibukan kita masing-masing Masalah gitu. dapur, ya masing-masing punya dapur. Iya betul. Cuman kalau misalkan kita ada satu giat tapi salah satu nggak ada yang bisa hadir ya maaf. Ya. Tolong jangan dianggap yang gimana gitu kan. Misalnya maaf ibu cuduk sombong ngarang diundang kalau udah pada datang. Kayak tadi tuh maaf nih bener. Tadi tuh apa ada undangan tuh Bang Yogi. Gua apa kagak datang Bang Yogi, udah capek banget gua main basket demi Allah. Oh, yang panter itu. Grup senam panter, Iya. Kang Asep tuh ya. Gua diundang jujur aja gua malu. Udah kecapean Bang Yogi. Pusat acara hari tadi tuh Masya Allah full. Gua di SOC itu ya. Saya alumni SOC tahun 97. Gila, angkat atau SOC. SOC nih. Jadi tadi tuh gua dapet undangan senam panter. Gua sebenarnya konfirmasi gua mau datang Bang Yogi. Kan Bang Yogi tahu kan? Tahu ya, sore kan acaranya. Paling gue bisa malam kita ketemu. Iya benar. Karena gue pikir dari pagi tuh gue dari jam 7 Full. udah full gua acara. Gue kagak enak nih. Sampai yang satu gue kagak kedatengin karena emang udah kecapean. Nggak bisa dipungkirin. Udah 40 lebih begini buset. Baru juga sampai belum ada setengah jam udah ngapain. Ya gitu tadi. Main congklak ya. Ya tapi gitu ya. Encok sih. Sekarang sebelum kita closing pada intinya adalah ya gua sih khususnya ya mungkin kita nih sama mungkin lah kita bertiga dan mengajak teman-teman komunitas yang lain atau ya teman walaupun nggak yang di komunitas juga warga Ciledug deh kita bilangnya deh ya warga Ciledug ya biar fair lah ya. Kalau kita bilang komunitas kayaknya terlalu bendera banget lah ya. Sebagai kita warga Ciledug, ayolah kita sama-sama kolaborasi, kita saling membahu saling kasih info, kasih ini, kasih itu. Kan kalau sampai akhirnya kejadian kayak kita bisa mulangin orang Kalimantan kan Cakep. nama Ciledug wangi, Bang. Wangi terus. Gue pulang berkat orang Ciledug. Nah, cocok. Kan yang disebut sama dia bukan gue berkat pulang berkat fakta, berkat CPC, berkat enggak, yang dia tahu gue berkat orang Ciledug. Betul. Nah, kan pada intinya kan tujuan kita mengharumkan nama Ciledug, bener nggak? Betul. Itu dia makanya maksud gue ya udahlah. Iya. Yuk umur udah segini gitu kan, ya udahlah kita mah hablum minanasnya kita jaga dah, gitu aja. Cocok banget kok Bang Yogi sama Iya. yang itu gue pengen banget. Iya, kalau hablum minallah kan masing-masing, Nah, hablum nanas itu adalah hubungan manusia ke manusia, dan itu sangat kodratik itu sebagai manusia ya wajib. silaturahmi, sambung gitu kan. Ini sih kata yang benar-benar yang tahu agama itu membuka rezeki kita. Betul. Perpanjang usia kita. Amin, insya Allah. Amin, Jadi insya Allah. jangan pernah ketika kita udah lama bersilaturahmi tiba-tiba terputus hanya gara-gara sesuatu hal yang kita bisa perbaiki. Dan yang tidak jelas juntrungannya. Jelas, ayo kita perbaiki silaturahmi lagi. Mudah-mudahan rezeki kita akan terbuka. Amin, insya Allah. Amin, Dan insya Allah. saya bilang dari tadi awal saya bilang saya mengakui kesalahan saya. Sebelum kita tutup nih Bang Yogi ya. Siap. Pada dasarnya siapapun di sana teman-teman yang dulu pernah tergabung dengan saya sebagai pengurus saya fair, jujur di hati saya akui kesalahan saya. Saat itu mungkin keegoisan saya kan begitu. Yang namanya manusia. Namanya manusia. Ya intinya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi tetap terjalin. Amin. Harus. Tidak lagi menjadi satu bagian yang utuh. Satu nama wadah. Betul. Tapi kan kita sama-sama orang Ciledug. Betul. Nah, walaupun teman-teman di sana mungkin udah punya masing-masing wadah, tapi ayo saya ngajak silaturahmi lagi, kita bersosialisasi ya, berhubungan sesama manusia. Setuju. Jangan sampai terputus, sebab semakin kita memutus hubungan, maaf, saya rasa dosa kita akan makin tebal. Betul. Lagi juga kalau kita gontok-gontokan terus mau kemana sih? Iya. Ciledug segini-segini doang. Ketemu kan gak enak kalau ketemu di jalan kita saling melengos. Kecuali nih kita orang Ciledug. Ya maaf nih, kita berselisih paham sama orang Jakarta. Iya. Lah mau sampai kiamat berselisih paham juga bodo amat. Iya. Lah kagak ketemu. Lah kalau di Ciledug mah
Lah kadang gua berapa sama Bang Obay kadang suka ketemu Deji Gedat. Bang Obay, Bang Yogi. Kadang sama lu Bang Ipul juga kan, tau-tau ketemu. Weh nunduk baik gitu. HP diliatin tuh kalau ditanser gue suka teriakin Bang Ipul tuh begitu. HP kadang sampai gue tompo depan mukanya. Weh HP diliatin. Lagi nungguin orderan weh gitu. Iya maksud gue kalau ya udahlah kalau memang ya marah, tersinggung, kesel wajar. Cuman jangan lama-lama. Kan di agama maksimal 3 hari. Iya, udah 3 hari aja. Namanya manusia kadang-kadang lupa diri, dia kan terbawa emosi, Bang. Betul. Tapi kita harus bisa menerima hal semacam itu. Kalau saya sih menilai gitu ya. Ya udah. Yang penting ketika dia mau silaturahmi, kita jangan sampai menutup diri. Setuju. Setuju. Saya siap. Istilah kata tidak pernah berpikiran untuk menutup diri saya kan begitu. Ya. Padahal ya kalau kita mau gontok-gontokan saya sama Bang Yogi aja banyak. Uset dari dulu. Dari awal kita ketemu aja udah gontok-gontokan sebenarnya. Tapi kita tetap komunikasi. Iya. Bang Ipul sama, saya pernah. Iya. Tapi tetap komunikasi berjalan. Itu. Jangan ketika kayak gitu akhirnya benar-benar stop komunikasi, stop informasi, stop cuman adanya di sana cuma gibah yang ada saya yang merasa diuntungkan, yang digibahkan ini yang merasa diuntungkan. Nah itu dia. Maaf ya teman-teman, orang digibahin mah enak baik, kita mah yang digibahin mah lah iyalah, alhamdulillah rontok terus kan begitu. Betul. Tapi kalau ketika kita benar-benar datang ke silaturahmi walaupun cuma sekedar say hello ya kan, menanyakan kabar, ngerokok sebatang cabut, langit di atas langsung gempar dunia kan begitu. Benar. Oh ini nyambung silaturahmi lagi nih, cakep nih kayak gitu. Dicatat langsung, terbuka lah semua. Iya berkata ya selisih paham ya boleh, namanya manusia wajar, cuman kalau memang kalau bisa konfirmasi dan tadi bahasa agama bilang tabayun ya tabayun, kan ketemu tuh nanti oh ternyata ya kan kalau udah tabayun kan oh ternyata oh begini loh, oh ternyata oh gue yang salah loh, oh ternyata kan gitu jadinya ya kan gitu. Dan saya emang kan dia bilang dari dulu kalau ada yang bertanya saya pasti akan bilang seperti itu, saya yang salah. Iya udah gitu aja biar cepet ya Bang ya. Selesai. Karena kalau bilang kita ngaku diri dan bela diri nggak kelar-kelar Bang. Nggak kelar-kelar Bang ya, ada Bang cuma tambah gontokan lagi Bang. Setuju. Kalau saya daripada saya perpanjang lebar urusan yang kayak begitu, saya ketika orang tanya siapa sih yang salah, saya yang salah. Udah gitu aja udah biar cepet dah ya. Jadi orang mulai oh. Detil lagi mana? Sini ke rumah. Nah itu maksud saya. Ngopi. Dah ayo. Kegiatan apapun kita bisa maafin teman-teman juga. Ketika saya ngadain milad, ketika saya apapun. Berprinsipnya saya begini-begini, saya bilang dari grup atau apapun, ayo sini main ke rumah. Istilahnya kan kalau kata pepatah kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi kalau ada satu yang tercerahkan, insya Allah dari satu itu nyebar ke yang lain gitu. Yang penting mah satu aja yang kita pegang udah gitu. Alhamdulillah. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Obay. Terima kasih Bang Ipul. Terakhir sebelum kita tutup lagi benar-benar pesan buat warga Ciledug. Kita nggak bilang komunitas deh. Ya, betul. Kita sebagai warga Ciledug nih. Bang Obay untuk warga Ciledug pesannya apa? Pesan saya, terutama ya di media sosial ya. Saat ini jujur aja saya sering dapat informasi-informasi yang kurang masuk akal lah. Jadi tolong ketika memberikan informasi tentang berita di Ciledug atau apapun itu harus dicek dulu kebenarannya, jangan asal share kan begitu. Jaga terus persatuan. Kalau saya sebab apa di Ciledug itu bukan cuman bukan cuman orang Betawi Bang Yogi. Betul, sampai setuju. Suku-sukuan ya. Betul. Janganlah hitungannya gitu. Di Ciledug itu aneka ragam suku. Betul. Aneka ragam agama. Betul. Ya. Nyok, kalau saya mah kita bareng-bareng jalan bareng kembangin Ciledug ini biar lebih besar lagi bisa. Setuju. Aduh, pokoknya sampai dikenal dunia. Amin. Pengennya nih Ciledug itu memang bener-bener itu dilihat dari mungkin nggak usah yang tinggi-tinggi dah, ini kota Tangerang aja dulu. Iya, kan begitu. Dilirik sama Bang. Kota Tangerang aja sebagai bagian kecamatan yang bener-bener punya komitmen membangun, luar biasa. Setuju. Udah keren banget, nggak usah ke pemerintah pusat, nggak usah ke provinsi. Kejauhan. Wali kota be dulu. Kota kota. Udah nomor 1 aja Ciledug udah keren kan begitu. Iya. Setuju. Yang penting berikan informasi berita yang benar-benar real, nyata, akurat. Terus sampaikan aspirasi teman-teman masyarakat. Kalau saya gitu ya,
apa sih yang jadi problem selama ini, kan begitu. Setuju. Sampaikan ke kita nih, mungkin kita bisa nanti dibaca sama pihak pemerintah, menjembatani gitu. itu Bang Yogi. Walaupun kita cuma memberikan informasi ini secara tidak langsung, pemerintah akan memantau. Ntar pemerintah langsung yang konfirmasi itu ke bawah gitu. Dia pemerintah langsung turun ke bawah, kan begitu Bang. Bukan Ibu Jeduk doang, saya rasa semua ya. Di CPJ nanti seperti itu pasti, dan konfirmasi itu pasti ada kayak gitu. Oke, cakep banget pasukannya. Bang Ipul, untuk warga Ciledug? Kalau untuk warga Ciledug jadi gini maksudnya. Gini. Gini. Sosial media ya. Kita balik lagi ke sosial media. Kenapa sih balik lagi ke sosial media? Karena inilah landasan untuk segala macam informasi. Ya, satu. Kalau menurut saya buat semua warga Ciledug, jaga yang namanya omongan tidak bagus di dalam wadah tersebut. Kenapa? Karena dengan cara kalian menjaga kayak komentar tidak baik kayak gitu kan, jangan diposting. Misal kalian mau komentar maaf nih, anjing lah, babi, apalah gitu kan, itu jangan. Kenapa? Karena itu akan masuk penilaian di dalam Facebook. Semakin banyak kata-kata tidak baik di dalam grup tersebut, semakin banyak penilaian buruk akan semakin hilang. Jadi kalau menurut Facebook saya, anggapnya ini wadah kagak bener, tidak baik ini kan, akhirnya merah akhirnya. Hilanglah dengan tidak ada konfirmasi. 2 kali Bang Obay. 2 kali tuh kan. Jadi gitu. Cara kita menjaga. Kalau udah dibentengin ya. Cara kita menjaga wadah ini ya wis sama-sama kita jaga dengan komentar yang baik, postingan yang baik, insya Allah baik. Amin insya Allah. Kalau untuk di Ciledug sendiri, insya Allah kita semua wadah-wadah di Ciledug siap untuk menjembatani agar Ciledug ini bisa menjadi kecamatan nomor 1 di Kota Tangerang. Amin, insya Allah. Amin. Untuk selanjutnya nih, gue berharap nih untuk Fakta Info Ciledug, ini podcast udah berjalan. Gue masih pengen ngeliat lu bangkitin dah wilayah Ciledug dengan cerita-cerita yang memang dari bawah banget. Kenapa sih? Karena yang Ciledug banget. Di Ciledug ini banyak cerita yang harus lo angkat gitu. Orang-orang cucu-cicitnya mereka ini nggak tahu apa sejarah dari kota Ciledug ini. Itu jas merah. Jas merah. Punya berita sebenarnya itu udah ada. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Betul. Kita dikit-dikit nyok sama-sama kita angkat nih. Siapa sih, kayak misalkan contoh si Jalan Haji Me'an tuh, si Me'annya siapa gitu kan. Tuh Jalan Tanah 100, kenapa disebut Tanah 100? Setuju. Kita angkat biar mereka tidak asal, generasi kita nanti akan datang mengetahui. Ini Ciledug punya sejarah banyak. Jadi biar dunia maya Ciledug ini nggak hanya, maaf ya, nggak dagang. Iya. Jualan. Iya, sesekali infonya ada. Oh, sejarah Tanah 100. Oh, sejarah Pasar Lembang. Dulu pernah Bang sekali gue posting begitu. Gue juga keburu bosan. Kagak gini. Karena nggak ada support. Sebenarnya gimana? Support itu ada. Kita di daerah gue nih ada salah satu orang tua yang benar tahu sejarah. Yang Ciledug banget dah pokoknya. Ciledug banget lah dia. Disebutnya dia itu salah satu jawara dulu sini kan. Iya. Masih ada orang yang masih hidup, usianya sekarang udah hampir 90 tahun. Waduh. Kalau memang ntar kita konten selanjutnya tuh. Udah sempat nanya-nanya ke beliau, siapa sih Ciledug itu? Udah sempat gitu. Ya, sebelum Karangtengah sama Larangan pisah. Nanti kita itu nanti dah. Itu nanti dah ya. Jadi pesannya Bang Ipul buat warga Ciledug itu ya. Gue sempat mikir gini. Ciledug ini siapa sih yang ngasih nama Ciledug? Nah, artinya apa? Lahirnya berapa? Tahun berapa itu dikasih nama? Sejarah kayak Kota Tangerang kan ada. Kecamatan ada nggak? Nah, ada. Itu yang lagi gue mau cari. Karena tuh dia ngomong-ngomong, Ciledug umurnya berapa sih? Ada yang tahu? Itu Bang. Umurnya. Gue aja kaget tahu yang asli Ciledug. Gue bukan orang Ciledug asli, Bang. Tapi peduli. Gue tapi kesini gue coba untuk peduli Ciledug. Mantap. Gue pengen ngangkat ini. Gitu loh. Setuju.
Keren nih. Usia Ciledug ini udah berapa tahun? Gue juga nggak tahu yang dari bayi di sini gue. Kalau dari sejarahnya aki-aki yang ngomong, bapak-bapak yang ngomong di sini, ini dari zamannya Belanda itu udah ada. Ini dari zaman masih pohon karet kan ini katanya kan. Ciledug kan hutan karet dulu katanya. Hutan karet dan sawah-sawah. Nah, oke. Dan Ciledug itu bukan ini sebenarnya. Beliau. Nah, jadi namanya Kampung Ciledug. Kalau cerita bapak-bapak yang ceritanya. Oke lah nanti itu konten kedua. Nah itu deh itu jangan lu tahan. masih ada lagi. Tahan. Masih ada lagi. Tahan. Kenapa gua nanya seperti itu gitu loh. Gua pengen tahu berapa usianya karena gua masih punya mimpi. Gua pengen ngadain satu festival Ciledug. Di mana festival Ciledug ini semua seni budaya UMKM itu nangkep. Nah, nih mau bertambah dikit. Gua mau kerja sama Pak Pakta nih ya. Pengen kan milat kita nih enggak jauh beda Bang Pakta. Iya. Pakta ya. Iya. Sama. Beda tipis. Bisa kali kolaborasi gitu nanti. Bisa, insya Allah bisa. Festival budaya. Bisa, insya Allah. UMKM besar-besar Kecamatan Ciledug. Bisa, insya Allah. Karena memang kalau bagi gua Pakta ataupun Ibu Ciledug itu bukan mewadahi Kecamatan Ciledug doang loh. Benar. Yang lain juga. Karangtengah, Larangan, Cipondo, Pinang. Percaya sama gua? Yakin gua 100%. Enggak mungkin cuma Kecamatan Ciledug doang. Iya. Fakta aja man CFD-nya di Taman Asri. Makanya. Larangan. Nah, bagi gua kenapa enggak kolaborasi? Fakta di bulan Februari. Saya di bulan November. Bedanya cuma berapa bulan sih? 3 bulan, 4 bulan. 2 bulanan lah, 2 bulan. Di tengah-tengah aja nih. Kalau kita apa gua belakang di belakangnya, Pak Yogi maju ke depan. Bisa. Bagaimana permainannya? Nah, kita kolaborasi. Kita ngadain kegiatan besar-besaran, festival seni, budaya, segala macamnya, Bajar, UMKM. Nah, itu dengan kerjasama dengan pemerintah. Dengan wadah yang masing-masing kita punya. Betul, Bang. Ya kan. Percaya sama gua, Bang. Kan, info Ciledug membernya segitu, fakta segitu membernya, CPC membernya segitu. Kan kalau masing-masing infonya yang sama kan makin masif tuh pemberitaan. Makin tersebar luas tuh. Itu Duar. Bisa heboh banget, Bang. Duar itu bisa. Percaya sama gua, bisa heboh banget. Kita kolaborasi bertiga. Widih, bismillah. Ini malam nih malaikat lewat ya. Amin. Biar itu benar jadi kenyataan dan berwujud. Dan karena kan gue udah bilang tadi sebelum kita podcast ini kan sempat gue ngomong Bang Yogi, gue ada admin baru yang bagi gue insya Allah berbobot. Amin insya Allah. Amin. Bisa membantu. Dan gue tergabung dalam suatu alumni yang insya Allah bisa juga nanti gue ajak ikut serta kayak gitu. Bergengsi loh. Salah satu sekolah yang terpandang di Ciledug loh. Gitu. Insya Allah mereka favorit di Ciledug. Yang loyal lah bagi gue. Gitu. Siap. Itu tinggi banget. Apalagi untuk kegiatan sosial, semacam santunan anak yatim, orang tua asuh, mereka tuh lagi bergerak ke situ sekarang. Amin. Mbak mereka orang-orang penggede. Kalau bagi gua nih gua orang bukan siapa-siapa di mereka. Walaupun gua angkatan sekolah mereka, tapi mereka itu adalah orang-orang petinggi. Bagi gua penghasilan mereka itu udah sangat rata, Bang Yogi. Makanya mereka berani. Gua jadi orang tua asuh anak yatim ini, gua jadi orang tua asuh orang anak yatim ini. Masya Allah, mantap. Gua sampai, gua apa gimana? Tapi mereka bilang, lu mah baik, tetap jadi bagian kami. Karena alhamdulillah kami kan begitu. Alhamdulillah. Mantap diakuin. Ya, oke. Ya, terakhir Bang Ipun. Iya, sama-sama gini aja, sama-sama kita jaga dah. Dari hal yang terkecil aja gitu kan. Setuju. Lu ini bisa ngejaga Ciledug dengan cara hal kecil gampangnya. Bantu pemerintah aja dah. Kalau emang itu. Kalau emang dengan tidak apa ya, kalau masalah sampah Ciledug masih dalam pembenahan proses pendewasaan lah kalau bahasa orang sekarang. Proses pendewasaan. Pak Camat denger nih, mungkin nih Pak Amin Camat, insya Allah. Pak Haji. Saya ngasih saran gini Pak. Bapak sediain satu mobil tiap malam di titik-titik pembuangan. Jadi nggak usah mengutin lagi, biar warga yang langsung masukin ke mobil Pak. Gitu, kalau misalkan dijagain kita lagi lengah ada lagi. Jadi nanti kita bahas di podcast selanjutnya seru nih soal sampah nih, seru-seru nanti episode kedua. Di situ kali itu ya Pak ya, dikit dari saya ya. Nah kalau misalkan membangunnya info Ciledug, yuk sama-sama kita berikan informasi yang akurat, ya kan, terpercaya, berbobot. Jadi berbobot sesuai fakta. Faktanya. Masukkan. Sesuai faktanya, pokoknya
Jangan apalah. Info cerita sesuai fakta. Ya. Udah lah. Apa? Ada celeduk. Ada info. Waktu itu apa? Oh ya lupa. Udah lupa. Foto bertiga. Lupa. Ya udah itu aja mungkin ya, sama-sama kita jaga celeduk ini, kita bangkitin celeduk ini. Insya Allah kita juga bisa yang namanya untuk menjadi jembatan ke pemerintahan Ciledug. Kita berusaha kasih yang terbaik dengan cara ya dikit-dikit kita bangkitin dah untuk Ciledug ini makin prima udah. Amin. Mantap, super sekali. Oke. Terakhir dari gua, kalau gua pesanan untuk warga Ciledug, kita ayolah baik yang usia, gua nggak bilang tua muda ya, terlalu ini banget kayaknya, terlalu ngejudge banget. Iya, baik usia senior ataupun junior, yuk sama-sama kita saling dewasa, saling legowo. Kita jangan pernah bilang kita dari mana. Selagi itu perbuatannya baik dan mengangkat nama Ciledug, ya udah, nggak peduli, jalanin. Nggak peduli lu dari mana, gitu aja udah. Saling dewasa, saling legowo, jangan saling maaf ya. Ya tapi cuma kadang sampai lagi mengangkat membawa bendera. Kadang sih memang suka ada aja ya. Gara-gara gua nih, berkat gua gini ya, itu manusiawi. Tapi kalau bisa ya jangan kebablasan yang begitu. Ya pokoknya ini sama-sama legowo, saling nerima. Dan pesen kata presiden kita, ya bukan politik nih maksudnya gitu kan. Zamannya sekarang bukan zamannya persaingan, tapi zamannya kolaborasi. Betul. Nah itu aja yang kita jaga. Yuk kita sama-sama kolaborasi, jaga nama baik Ciledug, kita angkat nama baik Ciledug, nggak usah muluk-muluk ke nasional. Kalau bener kata Bang Obay, tingkat kota dulu aja deh. Kalau memang sudah diperhatikan tingkat kota kan, insya Allah nasional juga naik. Nah, otomatis Bang. Itu aja. Otomatis itu. Oke. Terima kasih untuk sajanya, makasih Bang Obay atas kopinya, suguhannya, makasih Bang Ipul atas waktunya. Pokoknya ini kayaknya bakal berlanjut nih podcast bertiga nih, seru nih, banyak bahasan soal ini ya nggak? Ya kita mau bahas seputar Ciledug aja ya, kita mah nggak usah ngebahas masalah info Ciledug, CPC fakta, udahlah gitulah. Ya walaupun memang uploadnya di channel fakta, iya. Tapi ketika kita berkumpul seperti ini, ya kita ngebahasnya Ciledug. Ya walaupun ya maaf ya uploadnya di channel fakta gitu ya, tapi nggak masalah itu malah ya. Apalah arti sebuah nama lah. Bodoh amat. Yang penting Ciledug ya yang penting kan Ciledug ya, bener nggak? Info Ciledug. Ciledug punya cerita, forum anak Ciledug Tangerang, sama-sama Ciledug. Udah gitu aja. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye. 86 menit.